Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ika Kusumaningrum dengan NIM 200205018, Ika Nur Laila dengan NIM 200205019, Karunia Setianingrum dengan NIM 200205020, dan Laila Rizky Aziza dengan NIM 200205021. Saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain-lain. Sistem saraf disebut juga dengan sistem pengatur tubuh atau sistem koordinasi atau nervous system. Fungsi sistem saraf. Sistem saraf mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama, mengatur atau pengendali kerja organ tubuh. Yang kedua, pusat pengendali tangkapan. Yang ketiga, alat komunikasi dengan dunia luar. Struktur sel syaraf. Setiap neuron atau sel syaraf itu terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel itu keluar dua macam serabut syaraf. Yang pertama itu ada dendrit. Dendrit itu berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel syaraf. Yang kedua itu ada akson atau neurit. Fungsi dari akson atau neurit itu untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan yang lainnya. Sedangkan impuls sendiri adalah pesan atau rangsangan yang dikirimkan reseptor dari lingkungan luar atau serangkaian pulsa elektrik yang menyelimuti serabut sel syaraf. Jenis-jenis sel syaraf berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada neuron unipolar. Bentuk dari unipolar neuron ini mempunyai satu cabang pada sel syarafnya. Selanjutnya, cabang tersebut akan terbelah lagi menjadi dua, sehingga bentuk dari neuron unipolar akan menyerupai huruf T. Yang kedua ada bipolar neuron. Bentuk dari bipolar neuron ini mempunyai dua cabang pada badan sel syarafnya di sisi yang saling berlawanan. Yang ketiga ada interneuron atau neuron multipolar. Neuron ini yang paling banyak ditemukan. Bentuk dari neuron multipolar ini mempunyai dendrit lebih dari satu, namun hanya memiliki satu akson. Yang keempat ada piramidal sel, dan yang kelima ada motor neuron. Jenis sel syaraf berdasarkan fungsinya. Jenis sel syaraf berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sel syaraf sensorik. Sel syaraf sensorik ini berfungsi untuk mengantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang atau otak. Yang kedua, ada sel syaraf motorik. Sel syaraf ini berfungsi untuk mengantarkan impuls motorik dari sumsum tulang belakang atau otak ke efektor atau pemberi tanggapan. Dan yang ketiga, itu ada sel syaraf penghubung. Sel syaraf ini merupakan penghubung sel syaraf yang satu dengan sel syaraf yang lainnya. Sistem saraf. A. Sistem saraf sadar. 1. Sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf periferi. B. Sistem saraf tak sadar. 1. Sistem saraf simpatik. 2. Sistem saraf parasimpatik. A. Sistem saraf sadar. 1. Sistem saraf pusat, yaitu sistem tubuh yang menerima dan memproses semua informasi dari seluruh bagian tubuh. Terdiri dari A. Otak. Otak terdiri dari otak kecil, otak besar, otak tengah, jembatan farol, dan sumsum sambung. B. Sumsum tulang belakang adalah jaringan saraf berbentuk seperti kabel putih yang memanjang dari medula oblongata turun melalui tulang belakang dan bercabang ke berbagai bagian tubuh. C. Neuron adalah unit kerja sistem saraf pusat. Terdiri dari 12 nervus kranial, semua nervus spinal dan cabangnya. Fungsinya sebagai pengantar informasi berupa rangsangan atau impuls. 2. Sistem saraf perifer atau saraf tepi. Dibentuk oleh beberapa saraf yang berhubungan dengan sistem pusat saraf.
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau saraf kranial dan spinal, terdiri dari kranial 12 pasang dan spinal 31 pasang. B. Sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. 1. Sistem saraf simpatik, terletak di depan ruas tulang belakang, berada di daerah dada dan pinggang. Kerjanya yaitu untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh, diaktifkan dalam kondisi stres. 2. Sistem saraf parasimpatik, berpangkal pada sumsum lanjutan dari sakrum atau pinggul yang merupakan saraf preganglion atau ganglion pertama dan postganglion atau ganglion terakhir. Fungsi merupakan kebalikan dari fungsi saraf simpatik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.